warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses. Pada kesempatan hari ini kami berada langsung di lapangan ya. Akan mengadakan penyemprotan hama, dalam hal ini hama penggerebatan. Karena pada kesempatan ini masuk pada musim rendengan, musim penghujan, jadi rawan sekali masalah hama penggerebatan. Olehnya itu kita perlu mengantisipasinya dan perlu tepat pestisida yang kita gunakan. Kebetulan saya perkenalkan beliau salah satu petani binaan kita. Jadi beliau ini adalah petani andalan kita ini di Bontonompo ya, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ya. Jadi alhamdulillah, jadi umur pertanaman kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ini pertanaman ya, 1 bulan lebih ya. Alhamdulillah. Ini perlu antisipasi sundep dan beluk. Nah, olehnya itu beliau sudah adakan penyemprotan kedua kalinya ini. Sudah 2 kali ya kita adakan penyemprotan. Saya perkenalkan ya, kita gunakan bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ada 3. Yang pertama kita pakai insektisida, yaitu insektisida merek dagannya kita gunakan ini adalah Nararel. Jadi Nararel ini bahan aktifnya adalah kloroferipos dan sipemetrin. Jadi merek dagannya ada beberapa jenis, ada Nararel, ada Postin, ada Starban ya. Jadi itu semua bisa kita gunakan. Jadi ini racun kontak dan lambung namanya. Kemudian ini juga rahasianya nih, saya akan ungkap nih rahasianya. Ini kita pakai garam grosok, garam kasar ya. Ini kemasan kecil nih, ini 1 tangki. Ini fungsinya adalah garam itu berfungsi sebagai disinfektan yang kuat ya, untuk mengendalikan juga beberapa jenis hama ya. Kemudian daun itu semakin hijau. Ini karena itu kandungan natrium klorida namanya, klornya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan juga masalah blas, kresek pada tanaman padi kita. Ini juga rahasianya, ini saya ungkap pada kesempatan hari ini. Ini botol biasa nih, botol teh, tetapi di dalamnya ini hidrogen peroksida 50%, H2O2 50%. Ini semua 3 kita campur ya. Ya baik, tabe Pak ya, kita campur Pak ya. Ini jangan lupa ya pakai air bersih ya. Ya ini langsung satu bungkus ya. Nah ini Nararelnya kita beri dosis 1 ml per liter air, jadi kurang lebih 15 ml per tangki. Jadi ini jangan penuh ya. 15 ml aja, 15 ml per tangki. Nah ini hidrogen peroksidanya kita beri 1 tutup. 1 tutup ini kurang lebih 25 ml ya, kita berikan. Jadi jadi kita campur 3 ya, campur 3 ya. Ini kita aduk. Aduk dengan rata supaya homogen. Ini rahasianya untuk mengendalikan berbagai jenis hama di komoditi padi kita. Ini karena teman-teman petani dia beli pestisida yang begitu mahal, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Olehnya itu pada kesempatan hari ini kita sharing ya, kita berbagi pengalaman ke teman-teman petani-petani padi. Ini cukup 3 bahan. Tadi bahannya berbahan aktif kloroferipos, sipemetrin, Nararel, Postin, Starban, dan berbagai jenis merek dagang yang lain. Yang kedua garam ya, garam kasar ya, kita gunakan kurang lebih 100 gram per tangki. Kemudian hidrogen peroksida 50%, 25 ml. Nah itu semua kita campur dengan rata. Ini kita juga harus
perhatikan air itu jangan keruh, jangan air yang kuning ya, keruh itu berpengaruh optimalisasi pestisida yang kita gunakan. Itu juga rahasianya. Jadi tekniknya kita celupkan ini tangan kita masih kelihatan, berarti steril, air itu tidak keruh lah. Nah, ini juga teman-teman petani dia harus paham. Biasa juga saudara-saudara kita ya, teman-teman petani, yang penting air lah ya Pak ya. Nah, padahal itu berpengaruh efektivitas pestisida yang kita gunakan ya. Ini sudah, nah ini tutup ya. Nah, iya, ini langsung kita ekseng di lapangan nih. Ini alhamdulillah jumlah anakan saya lihat ini rata-rata lebih 20 anakan ini bagus ini. Nah, untuk mengantisipasi perlu ini langsung ini. Nah, langsung kita adakan penyemprotan ya. Nanti disorotkan dulu. Ya, ini kita pakai hand sprayer elektrik. Ya, jadi nozzle-nya bagus. Nah, nyemprot. Nah, ini alhamdulillah saya lihat pertanaman lumayan banyak ini anakan ini sangat ini. Ini kurang lebih ya 20-an lah anakannya ini per rumpun ya. Nah, ini sudah ya cara jalannya juga santai-santai aja tuh. Nah, jadi slow, nozzle-nya juga yang halus ya, jadi betul-betul merata ya. Nah, ini kita lihat, ayo kita turun nih, kita sambil pengamatan ya. Nah, sambil ini alhamdulillah ini ada pH meter saya. Ini saya mau cek juga bagaimana pH tanahnya di sini ya. pH tanah ini pH meter berangkat dari 7, itu 7 normal. Kita akan cek pH-nya. Nah, ini pH-nya menunjukkan 5,5. Apa artinya? Ini masih asam namanya, masih perlu kita naikkan pH-nya. Itu berhubungan sebentar nanti Pak, masalah hama dan penyakit. Kalau asam tanah itu masalah hama dan penyakit lebih leluasa masuk, lebih rentang terserang hama dan penyakit. Ini 5,5. Ini masih perlu kita naikkan, paling tidak 6,5 lah. Paling tepat 7. Nah, ini pH. Itu berhubungan sebentar nanti penyerapan unsur hara juga. Penyerapan unsur hara optimal bila mana pH normal ya. Nah, ini kita bisa sorot Bu di sini nih. Ini tanamannya ini ke sini nih. Bagus sekali nih saya lihat ini. Ini jumlah anakannya, saya bisa hitung ya. Ini kita akan hitung kira-kira, ambil sampel ya. Ini jumlah anakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Wah, luar biasa nih. Lebih 40 anakan Pak. Lebih 40 anakan. Ini saya kira kita bisa estimasi ini kalau optimal bisa 7 sampai 8 ton per hektar Pak. Ya, mudah-mudahan inilah bagaimana kita mengantisipasi serangan-serangan sundep di fase vegetatif dan serangan beluk di fase generatif. Biasa keluar malai Pak, putih Pak. Itu putih, itu tanda bahwasanya serangan beluk. Nah, ini. Jadi ini masih fase vegetatif. Perlu diantisipasi. Nah, inilah rahasianya tadi yang kita ungkap tadi, ada 3 bahan Pak. Ini mudah-mudahan sahabat-sahabat petani seluruh Indonesia bisa bahan referensi lah untuk mencegah dan untuk mengendalikan hama penggerebatan di komoditi padinya.
Nah, dan orientasi kita bagaimana produktivitas kita ini semakin tahun semakin meningkat, Pak. Nah, itu juga sangat berpengaruh di masalah hama dan penyakit. Nah, ini kurang lebih 10 hari ke depan ini sudah masuk fase primordia, Pak. Ini kurang lebih 30 hari mungkin ini. Saya lihat ini pertanaman kurang lebih 35 hari nih. Pertanaman setelah tanam ya. Iya. Ini jadi fase generatif ada lagi yang kita berikan, Pak, untuk memacu sebentar nanti di pengisian bulir, di pengisian gabah ada teknologinya. Insyaallah kita akan berikan lagi penyemprotan berikutnya masalah pengisian bulir ya, pengisian malai. Kemudian kita akan antisipasi sebentar nanti di masalah busuk leher ya, busuk leher. Itu semua kita akan sharing ya, kita akan berbagi terus ke teman-teman petani nih. Ya, ini Bapak ini masih nyemprot nih. Saya kira demikian. Insyaallah sesen-sesen selanjutnya kita akan berbagi pengalaman lagi. Saya kira demikian. Hasbing itu mengabarkan salam petani sukses.